Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan membahas sebuah video informasi cukup penting dan cukup viral di kalangan teman-teman guru honorer, yaitu adanya surat resmi atau surat yang bersifat segera dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, di surat ini berisi tentang penegasan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini ada semacam penegasan teman-teman ya dari Menpan RB tentang peraturan nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan instansi ya dan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Jadi betul-betul ini adalah informasi yang bersifatnya resmi dan penting bagi teman-teman guru honorer ketahui. Nah, tentunya adanya informasi atau ketentuan baru atau penegasan dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, maka secara ini ada semacam kebijakan ya. Kalau kita logikakan bahwasanya di sini ada kebijakan yang semakin mempermudah teman-teman guru honorer yang terdata di Dapodik agar tetap ikut ujian seleksi di tahap 1. Jadi ini menjawab keraguan teman-teman yang tidak memiliki formasi di sekolah induknya ya. Jadi ini adalah kabar gembira juga teman-teman ya, sekaligus menepis anggapan miring di luar sana bahwa kita tidak bisa ikut di tes tahap 1. Jelas tetap bisa ikut meskipun teman-teman kehilangan formasi sekolah induk atau teman-teman memang tidak memiliki atau tidak disediakan formasi di sekolah tempat teman-teman mengabdi. Di sini sudah ada opsi terbaik atau kebijakan baru ya. Kebijakan baru agar teman-teman tetap bisa ikut seleksi. Nah, di sini selanjutnya di rapat Panselnas yang dihadiri oleh beberapa unsur teman-temannya. Di sini rapat Panselnas itu dihadiri oleh beberapa unsur. Di antaranya Kementerian Menpan RB, kemudian ada juga Kemendikbudristek, kemudian BKN, BPKP dan tim QA Panselnas menyepakati untuk menjelaskan pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri Pan RB nomor 28 tahun 2021. Pertanyaannya, kenapa justru pasal 29 ayat 2 yang dibahas? Nah, jelas jawabannya teman-teman sudah tahu bahwa ketahui bahwa pasal ini yang paling viral sekarang. Pasal terviral di tahun 2021 itu adalah pasal 29 ayat 2 untuk kalangan guru honorer ya. Di Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Bahkan teman-teman pasti sudah hafal semuanya ya, seperti itu. Kita lanjut, di sini ada semacam penegasan atau kebijakan ya yang memungkinkan teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi itu tetap mendaftar di sekolah lain ya dan ikut di tes tahap pertama. Di sini teman-teman ya. Di sini kita lihat dulu di poin 3. Di sini kita lihat poin 3. Ini penegasannya, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi intinya begini, jadi bagi teman-teman guru honorer yang melamar di sekolah lain yang formasinya sebenarnya cukup untuk guru honorer induk, berarti teman-teman sebenarnya itu ada kesalahan teman-teman ya, ada kesalahan sistem karena ini sudah tidak sesuai dengan peraturan Menpan RB. Jadi intinya di peraturan Menpan RB itu bahwa jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, kemudian kebijakan berikutnya yang meringankan teman-teman guru honorer agar tetap bisa ikut tes pertama adalah di sini, di poin 4. Dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, berarti pelamar itu dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman guru honorer tetap bisa melamar di sekolah lain. Nah, di poin 5 lah dengan poin 6 yang menjadi kunci utamanya. Di sini di poin 5, dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersedia lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, maka pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4
itu dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, maksudnya di sini teman-teman adalah guru honorer dari sekolah lain itu bisa melamar ke sekolah yang masih ada guru honorernya dan tersedia formasinya. Tetapi ada catatannya bahwa ada sisa kebutuhan yang tidak bisa lagi diisi atau didaftar oleh guru honorer induk. Nah, supaya tidak salah-salah, admin berikan satu contoh. Contoh kecil seperti ini. Di sekolah A itu ada 2 formasi, sedangkan guru honorernya cuma 1. Jadi guru honorer yang cuma 1 itu hanya bisa mengunci 1 formasi, sedangkan 1 formasinya lagi itu sudah tidak bisa lagi dia isi. Maka peserta dari sekolah lain itu bisa masuk ke sekolah tersebut dan mengisi formasi tersebut. Nah, itu maksud dari aturan ini. Jelas itu maksudnya. Kemudian yang poin 6, akan terjadi pembagian 2 kelompok teman-teman ya. Di sini dijelaskan pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, ada 2 kelompok teman-teman ya. Yang pertama, kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, itu. Jadi ada 2 kelompok teman-teman. Jadi tidak akan ada persaingan antar kelompok. Tidak ada persaingan antar kelompok ya, seperti itu. Kelompok pertama tetap bisa mengunci formasi jika memang cuma satu formasi 1 guru honorer, berarti terjadi perengkingan tunggal. Sedangkan kelompok kedua yang berisi dari pelamar sekolah lain itu berkompetisi dengan sesama peserta dari luar memperebutkan 1 jatah formasi di sekolah induk. Misalkan kejadiannya seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sangat jelas di sini. Jadi ini kebijakan yang sangat luar biasa menurut admin untuk teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk. Teman-teman tetap bisa melamar di sekolah lain sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh Kemenpan RB, bahwa teman-teman bisa melamar jika terdapat sisa kebutuhan yang tidak dapat didaftar oleh pelamar di sekolah tersebut. Dan tentunya akan ada pembagian 2 kelompok teman-teman dalam satu sekolah. 1 kelompok pertama yang berisi guru honorer tersebut dan 1 kelompok kedua yang berisi dari pelamar di sekolah lain. Dari sekolah lain yang memicu terjadinya perengkingan tunggal untuk guru honorer di sekolah negeri dan tidak menimbulkan persaingan antar kelompok. Jadi tidak ada persaingan secara langsung, dan ini sebenarnya sangat menguntungkan baik untuk guru honorer sekolah negeri ataupun guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induknya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.